Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan bahwa pihaknya terus memantau dan mengawasi aktivitas industri yang mengeluarkan emisi buangan atau polutan. Pantauan ini dilakukan melalui sistem yang sudah terintegrasi milik KLHK. Teguran pun akan diberikan untuk perusahaan yang melebihi baku mutu yang ditetapkan. Berikut liputan Sisilia Sinabariba dan Joy Adinugroho untuk Anda. Saudara, di wilayah Jakarta dan sekitarnya masih terus menjadi perbincangan sejak sebulan terakhir. Ada sejumlah faktor penyebab yang disampaikan pemerintah yang menyebabkan kualitas udara di wilayah Jabodetabek menjadi memburuk. Mulai dari emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan hingga aktivitas di industri di sejumlah wilayah di Jabodetabek. Ini menjadi perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan untuk bisa melihat baik itu kedisiplinan dari perusahaan-perusahaan ataupun industri yang mengeluarkan gas buangan yang berbahaya maupun untuk memantau bagaimana aktivitas di industri tersebut. Saya sudah bersama dengan Ibu Lukmi Purwandari di sini, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, langsung dari lokasi pemantauan kualitas udara di kantor KLHK di wilayah Jakarta Timur. Ibu, ini cukup banyak layar di sini, namun yang menjadi perhatian saya adalah ini, karena ini menjadi salah satu fokus dari KLHK untuk memantau bagaimana aktivitas industri. Bisa dibantu dijelaskan, Ibu, ini alatnya apa yang diukur dan apa parameternya, Bu? Ya. Kami memiliki sistem yang kita sebut aplikasi SISPEC, yaitu sistem yang menerima dan mengelola data dari pengukuran emisi cerobong dari industri-industri sebanyak 10 jenis industri yang wajib memasang continuous emission monitoring ini. Dan dari sini dia lihat ada 100 jumlah perusahaan yang telah terintegrasi di dalam SISPEC ini, cerobongnya ada 259. Kita lihat ya, salah satu jenis industri apakah dia taat pada peraturan atau tidak. Coba lihat yang dari salah satu pembangkit ya PLTU Babelan, mana datanya? Ya ini kita lihat emisi yang dihasilkannya adalah sulfur dioksida. Kita lihat datanya ini bisa terrecord setiap 10 menit sekali, terrecord datanya. Bagaimana, apakah dia sesuai peraturan atau tidak? Ini baku mutu standarnya, standar rata-rata 1 jaman, ya. Nanti di rata-rata 1 jam seperti apa? Apakah sesuai baku mutu atau tidak? Ini berikutnya NOx-nya seperti apa? Dan berikutnya ini partikulat meternya seperti apa? Dia data setiap 10 menitan. Ini hari ini real time. Ini bisa kita record otomatis. Jadi kalau misalnya dia melebihi ambang batas atau standar, itu bisa otomatis langsung dimatiin atau bagaimana dikendalikan oleh perusahaan. Dan di sistem ini ada pemberitahuan secara otomatis juga kalau dia melebihi gitu. Akan ada peringatannya, notifikasinya ada. Ini seperti ini ya, Bu, melebihi baku mutu. Iya, melebihi baku mutu. Terus apa yang harus dilakukan oleh perusahaan agar segera melakukan perbaikan. Artinya jangan sampai melebihinya kelamaan gitu ya. 100 perusahaan yang sudah terintegrasi sehingga bisa dilakukan pemantauan secara otomatis. Tapi untuk perusahaan, Bu, yang belum terintegrasi di sini, apakah KLHK terus mendorong mereka untuk bisa melakukan itu? Dan apa sanksi yang kemudian diberikan jika ternyata mereka melebihi baku mutu? Ya, kalau melebihi, ya tadi kalau memang ada yang belum memasang, ya ini kan diperuntukkan untuk 10 jenis usaha atau kegiatan ya, seperti pabrik semen, pembangkit listrik, dengan kriteria tertentu ya, tidak semua pembangkit listrik, jadi ada kriterianya di Peraturan Menteri LHK nomor 15 tahun 2019 tadi. Berikutnya industri rayon itu juga wajib memasang itu, smelter atau peleburan juga ada kriteria-kriterianya disitulah. Dan di situ tadi kelihatan kan kalau misalnya ada lebih baku mutu, nah itu ada peringatan. Pertama seperti itu. Terus nanti ada juga teguran secara tertulis. Ini artinya pemerintah melakukan pembinaan. Dan selanjutnya kalau masih belum dilakukan upaya-upaya, tentu ada sanksi-sanksi, ada sanksi administratif, perdata atau maupun pidana. Terima kasih banyak Ibu Lukmi atas penjelasannya, dan memang polusi yang dihasilkan oleh industri memegang peran penting untuk menciptakan atau memproduksi polutan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, angkanya bahkan lebih dari 30%, dan ini adalah salah satu cara yang dilakukan KLHK untuk bisa mengontrol polutan yang dihasilkan oleh industri tersebut. Dari Jakarta, Sisilia Sinabariba, Joy Adinugroho, Metro TV.